Pace bene, ada seorang suster yang berusia 67 tahun, sekarang barangkali sudah 68 tahun, menjuarai kejuaraan taekwondo, juara dunia di Korea Selatan lomba itu. Dan suster ini berasal dari Singapura dan menjadi pemenang untuk satu olahraga bela diri. Saya pikir ini menginspirasi juga, dan saya mau berterima kasih kepada Bapak Amber yang telah memberikan link berita ini kepada saya untuk saya bagikan juga di channel ini. Saya pikir menginspirasi. Sebelum berbicara tentang suster ini, saya pikir ini cara menarik untuk mewartakan Kristus. Tidak selalu dengan kata-kata, oh Kristus itu begini. Tidak selalu. Bukan mau mengatakan menggeser cara pewartaan itu. Bagaimanapun kitab suci dan ajaran gereja tetap menjadi sumber paling pokok untuk memberitahukan siapa Yesus. Tetapi ada saja cara yang bisa diterima oleh lebih banyak orang. Salah satunya ini, dengan menjadi juara dunia di bidang taekwondo, suster ini berbicara lebih banyak tentang panggilannya, tentang spiritualitasnya. Dia seorang Fransiskan juga, mengikuti Fransiskus dalam satu kongregasi. Oke, dia tingginya sekitar 4 kaki. Sekitar 4 kaki 11 inci dikatakan. Tidak cukup tinggi dan ukuran yang wajar untuk seorang perempuan Asia. Dia seorang yang bertubuh mungil dikatakan, dan itu seringkali juga menjadi bahan olokan kepadanya. Sampai pada akhirnya dia merasa bahwa saya harus bisa latihan dengan baik. Saya harus bisa berlari dan menghindar sebagai cara untuk mempertahankan diri. Begitu dia katakan. Saya selalu mungil dan bertubuh kecil. Jika saya berlari dan menendang, saya tidak perlu membawa senjata untuk membela diri. Itu dia pikirkan dulu. Namanya Suster Linda Sim. Mungkin para culprit juga sudah pernah mendengar kisah tentang suster ini. Sayalah senjata itu sendiri, katanya. Ketika dia mencoba memahami bela diri yang dia pelajari dan menyesuaikan itu dengan keadaannya. Nah, penyesuaian itu tidak hanya terhadap bentuk tubuh yang mungil, tetapi dengan spiritualitasnya juga. Ada orang yang bertanya, cocokkah bela diri disatukan dengan spiritualitas dia sebagai seorang Fransiskan juga sebagai seorang suster? Adakah kemungkinan untuk itu? Lalu dia katakan bahwa bela diri yang dia dalami taekwondo itu bukan bermaksud untuk bertempur dengan orang, bukan bermaksud untuk melukai, tetapi dia melihat itu sebagai sebuah seni, bahkan seperti sebuah tarian. Pomse itu katanya salah satu bagian dari bentuk gerakan dalam taekwondo. Itu merupakan salah satu seni menggerakkan tubuh, bukan soal menyerang dan menyakiti orang lain. Dan dia berkata bahwa dia sangat setuju dengan motto dari olahraga taekwondo itu sendiri. Perdamaian lebih berharga jauh di atas kemenangan daripada kemuliaan. Damai itu lebih berharga. Nah, berkaitan dengan kata damai ini, Suster Linda Sim menyocokkan itu dengan spiritualitas yang dia miliki sebagai seorang Fransiskan. Dia berasal dari satu kongregasi Fransiskan misionaris dari keibuan ilahi, Divine Motherhood. Sebagai seorang Fransiskan, dia mengikuti Fransiskus yang memiliki motto yang mengeluarkan pernyataan, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Nah, sementara di taekwondo itu sendiri diketahui bahwa kedamaian itu jauh lebih berharga daripada kemenangan. Maka dia berpikir dengan menghidupi taekwondo, dia adalah
salah satu alat untuk membawa perdamaian kepada orang-orang. Taekwondo memungkinkan saya menjangkau orang-orang dalam bahasa non-gereja. Tentu dengan bergabung dengan kelompok olahraga ini, dia bisa berbaur dengan orang lain yang memiliki semangat yang sama di bidang olahraga, tetapi dari latar belakang yang berbeda. Dan dikatakan bahwa Suster Linda Sim ini menjadi inspirasi bagi orang-orang muda, tentu saja di usia yang sudah cukup matang, bukan lagi cukup matang, banyak usianya, 65 tahun, 67 tahun sekitar itu dia berprestasi, dia masih menjadi sinar yang terang bagi orang muda, memberikan semangat hidup kepada orang yang muda, dan melihat bahwa ternyata menjadi suster bukan sebuah halangan untuk berprestasi. Dan terutama prestasi ini bukanlah tujuan, tetapi akibat dari tujuannya untuk membagikan damai kepada orang lain. Suster Linda Sim. Saya merasa berada di puncak, tetapi dia merasa kekosongan. Dia berbicara tentang masa mudanya. Dikatakan bahwa dia pernah ingin menjadi seorang polisi, tetapi dia merasa ada kekosongan. Lalu dia mencari pola hidup yang cocok untuknya, tetapi rasanya ada yang kurang. Karena itu akhirnya dia memilih menjadi seorang suster. Tetapi ibunya tidak setuju. Butuh waktu lebih lama untuk ibunya menerima bahwa putrinya ini menjadi suster. Karena kalau dia menjadi suster, akan hilang, pergi. Tetapi akhirnya pelan-pelan diterima oleh ibu ini juga. Setelah 10 tahun lamanya mengalami gejolak batin tentang pilihan anaknya, akhirnya toh disetujui juga. Begitulah kisah panggilan Suster Linda ini. Setelah 40 tahun hidup membiara, dia masih bertahan di dalam biara. Dan dikatakan bahwa suster ini sudah banyak berkarya. Pernah di Zimbabwe juga, dan pernah juga berkarya selama 17 tahun di Inggris, di sebuah biara. Dan di Zimbabwe selama 15 tahun. Dan dia mulai memberikan pendampingan kepada orang-orang yang menderita kanker dengan memberikan semacam kegiatan ekstra untuk mengisi waktu dengan taekwondo yang dia miliki. Pace bene.